Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sulistiawati, NIM 185211063 dari MBS 4B. Saya di sini akan memaparkan mengenai salah satu tema mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah, yaitu mengenai perbankan syariah dalam penghimpunan dana. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kredit, atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara garis besar, bank ada dua macam, yaitu dalam penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan dana. Sementara pembeda yang ada dalam bank syariah adalah sistem perbankan yang tidak dikenal dengan adanya bunga sebagai kontrasepsi terhadap nasabah deposan, melainkan dengan mekanisme bagi hasil dan bonus yang ditentukan produk perbankan yang digunakan oleh nasabah. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dan pihak kreditur. Penghimpunan dana pada bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan juga deposit. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Operasional syariah dalam penghimpunan dana. Yang pertama yaitu prinsip wadiah. Prinsip yang diterapkan adalah wadiah yad domana yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah yad domana berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadiah yad domana, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta yang dititipi, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang kedua, yaitu prinsip mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah mudharib atau pengelola dana. Karena salah satu karakteristik prinsip mudharabah adalah pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada mudharib atau pengelola dana, dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana mudharabah, sehingga yang mengetahui hasil usaha adalah mudharib. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna jika 1. Ada mudharib, 2. Ada pemilik dana, 3. Ada usaha yang akan dibagi hasilkan, yang keempat ada nisbah, dan yang kelima ada ijab qabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk simpanan, dan simpanan berjangka berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pihak penyimpanan dana. Selanjutnya mengenai produk yang ada pada bank penghimpunan dana. Yang pertama yaitu ada tabungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek biljet, giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud bunga syariah adalah yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Di sini tabungan terdiri dari dua jenis, yaitu tabungan mudharabah dan tabungan wadiah. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana tersebut sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Yang kedua yaitu mengenai tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yang menerapkan akad waidah yaitu tabungan yang tidak mendapatkan keuntungan, karena titipan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku atau media lain seperti kartu ATM,
Tabungan berdasarkan akad wadiah tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam hadiah atau bonus kepada nasabah. Produk yang kedua yaitu ada giro. Secara umum, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah pembukuan. Adapun giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di sini ada dua jenis giro. Yang pertama yaitu giro wadiah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan pembukuan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Yang kedua, yaitu ada giro mudharabah. Giro mudharabah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai ketentuan di awal dalam bentuk cek, bilet giro, atau pemindah bukuan. Di sini, bank syariah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, dan nasabah sebagai sahibul mal atau pemilik dana. Bank syariah dapat melakukan berbagai usaha dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. Dari hasil pengelolaan dana, bank syariah akan membagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, jika terjadi mismanagement, bank dapat bertanggung jawab penuh. Produk yang ketiga yaitu ada deposit. Deposito adalah harta benda atau uang yang diberikan ke dalam penguasaan bank untuk pengamatan investasi atau sebagai jaminan. Bila seseorang mendepositkan uang ke bank, berarti uang tersebut merupakan harta milik bank dan hubungan bank dengan orang tersebut sama dengan hubungan antara pihak utang dan piutang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah, penyimpanan, dan bank syariah atau undang-undang syariah. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah, di mana bank syariah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta mengembangkannya. Bank syariah akan menghasilkan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad. Sekian sedikit pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.